Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Damai sejahtera Tuhan kiranya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita akan kembali mendengarkan sapaan sabda Tuhan di hari ini, hari Senin, tanggal 10 Mei 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus, kiranya Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, sehingga ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami dituntun untuk mengerti, menghayati, dan kami mampu mempraktekannya, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah firman-Mu tidak hanya lewat begitu saja, tetapi tertanam dalam hati kami, dan juga berakar, bertumbuh, berbuah, sehingga tercermin lewat sikap perilaku hidup sehari-hari. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengar. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 6-8 yang mengatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang anak pemuda yang berkata kepada saya, Pak Pendeta, jadi orang Kristen itu enak. Saya tanya kenapa? Karena kalau jadi orang Kristen itu biarpun kita berbuat dosa, pasti Allah akan mengasihi kita, Allah akan mengampuni kita, dan sebesar apapun dosa yang kita lakukan, pasti kalau mati masuk surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah pandangan dari salah seorang pemuda di GPIB, di salah satu jemaat yang pernah saya layani. Saudaraku, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah menghapus dosa kita dan menganugerahkan keselamatan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita masih boleh berkajang dalam dosa? Apakah orang-orang Kristen yang sudah ditebus dan diselamatkan masih boleh hidup dalam dosa? Dan ketika ia berdosa, maka Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan menyelamatkan, dan kalau mati masuk surga. Saudaraku, ketika kita menyadari bahwa kita telah ditebus, diselamatkan oleh Kristus, maka kita sebenarnya tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Orang Kristen yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan tidak boleh lagi hidup dikuasai oleh dosa. Dikatakan di ayat 6 bacaan Alkitab kita, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Kalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus, maka kita tidak boleh hidup dalam dosa lagi. Kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Karena dosa adalah berasal dari si jahat. Dikatakan di ayat 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis,
sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Ketika kita hidup di dalam Tuhan Yesus, kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Kita tidak boleh hidup di dalam dosa lagi. Kita harus hidup dalam kehidupan yang baru. Kita meninggalkan segala yang jahat. Iri hati, dendam, kebencian, kemaksiatan, persinahan, perselingkuhan, pelecehan, dan juga hal-hal jahat lain kita harus tinggalkan. Kita harus hidup dalam kekudusan, sebab Allah yang telah menyelamatkan kita, Allah yang hidup di dalam diri kita, adalah Allah yang kudus. Dan karena itu kita harus hidup dalam kekudusan. Hidup yang kita jalani ini adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, berarti kita bukan anak-anak Tuhan, tetapi kita adalah anak-anak iblis. Karena dosa berasal dari iblis. Tapi barang siapa hidup di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang berbuat dosa dikatakan tidak melihat dan tidak mengenal Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kita melakukan yang benar, yang baik, yang menjadi berkat, yang memuliakan nama Allah di sepanjang hidup kita. Mengawali hari ini, mari kita hidup dalam kebenaran. Kita boleh melakukan yang baik, kita boleh melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan lagi hidup dalam dosa. Jika saudara hari ini punya rencana untuk berbuat dosa, kiranya kita boleh menyadari itu dan kita tidak melakukannya. Tuhan Yesus memberkati setiap orang yang hidup dalam kebenaran. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya kami boleh hidup dalam kebenaran. Kami tidak hidup lagi dikuasai dosa. Karena dosa bukan berasal dari Allah. Dosa berasal dari iblis. Ketika kami sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan hidup di dalam Tuhan Yesus, biarlah kami tidak lagi hidup dalam dosa. Biarlah kami hidup dalam kebenaran. Kami boleh menjaga kekudusan hidup dan meninggalkan yang jahat, meninggalkan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, tuntun, tolong kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus agar kami dapat hidup dalam kebenaran, kasih, keadilan, dan kesucian. Inilah doa kami Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini. Tuhan jauhkan dari kecelakaan, bahaya, petaka, bencana. Tuhan juga hindarkan dari sakit penyakit yang dapat membahayakan nyawa kami. Tuhan jauhkan dari segala yang jahat. Kuasa-kuasa kegelapan Tuhan jauhkan dari kami semua. Inilah doa permohonan kami. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.